Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam pramuka. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, sedangkan beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Mari kita urutkan rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pada pagi hari ini, anak-anakku, kita akan mempelajari cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Beriman kepada Allah artinya apa, anak-anak? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dengan segala keagungannya. Buktinya apa? Bahwa Allah itu benar-benar ada, adanya alam semesta ini. Anak-anakku, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dapat kita pelajari di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa, anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini berarti adalah yang menciptakan alam semesta ini, segala yang ada di alam semesta ini, baik itu planet termasuk ya, planet, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, semua manusia adalah Allah yang menciptakan. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan ciptaan Allah SWT. Gambar yang merupakan ciptaan Allah SWT sudah betina centang biru. Silahkan dilihat ya. Misalnya yang merupakan ciptaan Allah SWT adalah pohon kelapa, tumbuhan, manusia, kita semua. Kemudian singa, ikan, kemudian ada juga tambahan lagi yang tidak ada di gambar ini, yaitu matahari, juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan, bintang, gunung, sungai, laut, kemudian ada sawah, juga merupakan ciptaan Allah SWT. Ada bulan di malam hari, ada matahari di siang hari, ya, itu merupakan ciptaan Allah SWT. Kemudian yang merupakan ciptaan manusia apa? Yang merupakan ciptaan manusia misalnya sepeda motor, rumah, di situ ada gambar robot, ya.
Nah, yang kedua anak-anak, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Mengenal Allah melalui Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Caranya adalah kita belajar mengaji, belajar membaca Al-Qur'an. Mulai dari anak-anak kita belajar membaca Al-Qur'an, kemudian di tingkat berikutnya kita bisa mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan artinya. Nah, biarpun itu surat yang pendek-pendek tidak apa-apa, tapi kita harus mengenal artinya dengan cara belajar Al-Qur'an dan artinya. Di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ya peraturan-peraturan untuk hidup di dunia ini. Aturan apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an? Ada banyak sekali ya, dimana Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk umat manusia selama hidup di dunia ini. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Qur'an ini adalah kitab terakhir untuk umat manusia, di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir, yaitu Rasul yang ke-25. Nah, tadi beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Itu setelah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah beriman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anakku, cara mengenal Allah yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Pada pagi hari ini, Asmaul Husna yang kita akan pelajari adalah yang pertama Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat. Yang kedua Al-Adlu, Allah Maha Adil. Yang ketiga adalah Al-Azim, Allah Maha Agung. Adanya Al-Basir, Allah Maha Melihat, maka kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, harus kita manage, harus berhati-hati karena Allah SWT Maha Melihat. Allah Maha Melihat perbuatan kita dimanapun kita berada. Dan hati kita apa yang ada dalam hati kita juga Allah SWT mengetahui. Nah, oleh karena itu contohnya kita tidak boleh menyontek saat ulangan karena Allah Maha Melihat. Yang kedua, tidak boleh mengambil barang teman. Apabila ada pensil jatuh, dikembalikan. Apabila ada uang jatuh, dikembalikan. Apabila tidak tahu, diberikan kepada guru. Itu adalah sifat jujur saat di sekolah. Ingat bahwa Allah Maha Melihat. Kemudian Al-Adlu, Allah Maha Adil. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Allah hanya membedakan takwanya saja. Ya, orang yang paling rajin beribadah itulah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rajin beribadah, rajin mengaji pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Adlu, maka kita harus juga mempunyai rasa adil kepada sesama. Adil kepada sesama bisa kita lihat pada gambar di pramuka ya. Ini adalah contoh, Putina kasih contoh gambar saat pramuka. Nah, pas hari ini adalah hari pramuka. Salam pramuka. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Nah,
Gambar berikut adalah gambar di mana anak-anak saling bergotong royong. Adil membagi tugas ya, adil membagi tugas saat berkemah. Yang ketiga, Al-Azim anak-anak. Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Adanya Allah Maha Agung, maka kita harus meneladani sifat-sifat, yaitu sikap rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati kepada sesama, hormat dan patuh kepada orang tua, membantu teman yang sedang kesusahan. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari kita mempelajari sifat Al-Azim Allah SWT. Yang kedua yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada beberapa sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Di antaranya seperti gambar berikut ya anak-anak. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Kebalikan dari sifat wajib Rasul adalah sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil Rasul ada 4, yaitu kizib, khianat, kitman, balaghoh. Kizib artinya berdusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, adalah tidak berdakwah, dan balaghoh artinya adalah bodoh. Dari sifat-sifat Rasul yang wajib kita teladani adalah sifat wajib Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari sifat wajib Rasul, maka kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya selalu menjaga amanah. Apabila diberi uang untuk membayar SPP orang tua misalnya, maka kita harus menyampaikan kepada bapak ibu guru, jangan untuk jajan ya. Kemudian yang kedua, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perbuatan misalnya seperti tadi tidak boleh menyontek saat ulangan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan. Belajar ya, misalnya belajar sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang keempat adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Misalnya apa? Mengajak teman-teman untuk kerja bakti bersama-sama. Nah, demikianlah pelajaran beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.